Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi ada di seluruh Nusantara. Selamat datang lagi di Akrol, Ekonomi Ngobrol bareng Fakultas Ekonomi Uniska Kediri. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin sedang diperbincangkan oleh banyak orang, yaitu soal Gen Z yang males kerja dan maunya serba instan. Apakah itu benar? Mari kita buktikan di obrolan kita kali ini. Stay tune. Oke teman-teman, sudah hadir bersama kita hari ini ada beberapa narasumber yang akan membahas satu topik soal Gen Z. Di sini ada Bu Vivi, dosen dari Fakultas Ekonomi. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terus ada juga di sini Ade. Ya, halo. Halo. Ada juga Mbak Farida. Tepuk tangan juga dong. Oke, ini Kak Ade sama Kak Farida ini merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi yang hari ini mewakili dari pihak Gen Z. Iya, betul. Gen Z. Kalau Bu Vivi, Kenapa ya sih? kalau Bu Vivi Gen milenial muda. Ya nggak jauh beda lah ya. Nggak jauh beda. Aman Bu, aman, masih muda. Oke, dan hari ini Bu, kita kan sekarang kan lagi trending tuh Bu soal Gen Z yang mana mereka males kerja, maunya serba instan dan lain sebagainya. Gitu Mungkin ya. Bu Vivi bisa memberikan POV Bu Vivi sebagai gen milenial itu sendiri. Oke, gen milenial ya. Iya. Ya, kalau dilihat dari tahunnya ini memang jauh banget ya kalau dibandingkan dengan beliau teman-teman semua mahasiswa di sini di Gen Z. Gini, kaitannya dengan stigma yang ada di Gen Z, sebenarnya kan saya suka baca ya beberapa buku ataupun majalah yang membahas kaitannya dengan Gen Z. Sebenarnya nggak semua sih stigma Gen Z itu negatif. Kalau dilihat dari persentase nih ya, kalau persentase di World Bank itu tahun 2023 baru aja itu menyurvei 42% itu ternyata saat ini di dunia ini diduduki lagi ada teman-teman Gen Z. Bayangin 42% dari seluruh populasi di dunia ini. Dan yang paling banyak itu di Asia dan juga Afrika. Nah, kita kan di Asia nih ya. Kalau di Asia sendiri, nah ini Mas Ade nih ya, ini kalau lihat Mas Ade itu saya lihat dengan BPS gitu ya. Kalau kita lihat data dari BPS sendiri ya, kalau di Indonesia itu Badan Pusat Statistik Indonesia itu Gen Z sendiri ada 11% dari seluruh populasi yang ada. Nah, stigmanya itu dari mana? Kalau lihat tuh ada gapnya ya. Gap di mana ada gen saya nih, gen milenial ya, dan juga Gen Z itu adalah cara pandang hidupnya mereka. Dimana kalau gen milenial gak ada gennya ya, milenial aja. Kalau milenial, zamannya milenial itu cara pandangnya hidup itu ada time is money, artinya waktu adalah uang. Dan ada juga pandangan terkait dengan hustle culture, dimana ada kerja keras. Kalau ingin mendapatkan sesuatu harus bekerja keras terlebih dahulu. Tapi kalau gapnya antara Gen Z dengan gen milenial itu Gen Z adalah pola hidupnya adalah keseimbangan, dimana mereka mungkin kalau tidak sesuai dengan hobinya, tidak sesuai dengan keinginannya, mungkin ya nggak bisa ya dipaksakan gitu ya. Jadi mereka lebih kepada life balance itu sendiri. Kita sebagai Gen Z cuma bisa. Iya, apakah itu benar? Benar nggak? Life balance-nya di antara Gen Z. Kalau itu menurutku sendiri karena kan kalau dari pengalamanku sendiri itu kayak aku dari SMA sama SMP itu semua kegiatan cobain kira-kira yang cocok yang mana sih. Betul. Sampai pernah dulu yang susah banget ada, yang emang seneng banget tapi endingnya gagal itu pernah ada. Jadi sebenarnya kalau masalah Gen Z dan Gen milenial itu kan sama aja sih, tergantung dari pribadi masing-masing kayak gimana. Mungkin kalau dari dibedakan Gen Z sama Gen milenial tuh mungkin dengan caranya ya, kayak minatnya. Kalau sekarang tuh biasanya orang-orang tuh kayak mikirnya pengen yang lewat by home gitu, biasa gitu ya. Kalau sekarang banyaknya kayak sambil rebahan juga bisa gitu. Bener. Tapi kalau aku sendiri, kalau rebahan malah gak bisa. Harus kayak kurang gitu ya. Iya, kayak kurang ngantuk gitu ya. Kalau menurutku gitu sih. Kalau aku biasa sih ya, sama aja, maksudnya nggak beda jauh dari Ade, tergantung personal masing-masing dan kembalinya Bu. Meskipun Gen Z ya banyak juga sih yang tak rasa banyak juga teman-teman yang hobinya
kerja juga cari apa sama kayak tadi kerja cari uang, tapi memang lebih mengutamakan diri sih dibandingkan Life balance-nya tuh lebih kuat dibandingkan dengan milenial ya, era milenial. Iya, jadi apa namanya, hobi itu harus tetap jalan gitu ya istilahnya. Tapi kan Bu Vivi kan sekarang kan sebagai dosen pastinya sering bersinggungan dengan Gen Z. Contohnya kita sebagai mahasiswa gitu. Tapi menurut Bu Vivi sendiri, penilaian dari Bu Vivi, kita sebagai Gen Z, Bu Vivi melihat Gen Z itu maunya serba instan nggak sih Bu? Oke, kalau dari sisi saya ya, saya bandingkannya dengan ketika waktu itu saya lagi kuliah. Oke, ya. Saya dulu berapa puluh tahun yang lalu ya, sekitar 12-13 tahun yang lalu lah ya S1-nya. Belum lama lah. Itu udah lama ya. Kata instan sebenarnya saya selalu melihat dari dua sisi ya. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga. Sisi positifnya adalah dibandingkan dengan era milenial itu adalah teman-teman nggak perlu lagi harus naik tangga ke perpustakaan sampai lantai ke-7 membuka literasi dan sebagainya, tapi sekarang cukup dengan satu gadget aja bisa melihat atau informasi semuanya ada di sana. Itu sisi positifnya, mereka lebih cepat, lebih adaptif untuk Gen Z ini. Sisi negatifnya adalah sekarang kan banyak ya yang namanya ChatGPT gitu ya. Iya Bu ya, benar. Iya, kalau di kelas ada pertanyaan misal dari dosen langsung buka tuh gadgetnya, apa ini jawabannya gitu. Padahal tidak semua jawabannya ada di sana tuh sesuai dengan apa yang diperbincangkan pada saat itu. Jadi sisi negatifnya itu mungkin dari sisi kita adalah teman-teman Gen Z, ayolah kita lebih mereview lagi terkait dengan informasi apa saja yang sudah didapat di dunia internet misalkan ya, dikaji lagi benar nggak sih informasinya seperti ini. Jadi teman-teman harus melihat dari dua sisi, jangan dari satu sisi aja kaitannya dengan digital. Jadi seperti itu. Kalau mungkin ya betul sih, kalau menurutku kalau aku sendiri sebenarnya kalau jujur aku kayak ketergantungan ya mungkin sama HP. Karena Gen Z kan kebanyakan pasti HP-an, main kayak HP lah. Tapi lama kelamaan itu mungkin fase SMA lah ya, karena mungkin kita masih belum ada kegiatan yang padat-padat banget. Sekarang malah aku mikir selama kuliah juga ya, mungkin mulai semester 2 lah, kayak HP itu cuma buat WA, kalau cuma buat apa sih, ngabarin kalau ada kegiatan atau semacamnya. Kayak dulu kan sore nge-game gitu ya, sekarang udah nggak pernah sama sekali. Jadi HP itu kayaknya hidup tanpa HP bisa, tapi cuman yang WA ini yang nggak boleh dihilangin. Cuman WA aja sih menurutku. Kayak cuman butuh ngabarin dan lain-lain. Sama juga kalau menurutku ya, kalau selama perkuliahan juga kayak sekarang tuh kayak beda gitu loh. Kalau menurutku malah jauh sesuai ekspektasi pas semester 1, karena dulu mikirnya kayak presentasi masih awal-awal tuh kayak kita, kalau aku nggak pakai HP, nggak pakai, cuman ngandelin yang di PPT sama lain-lain. Tapi lama-kelamaan orang-orang tuh kayak kita lihat kok pakai HP semua, baca semua presentasi tuh, dan tanya aja ya. Biasanya pertanyaan itu bukan karena kita pengen tanya, kayak paksaan itu selalu. dari situ ya. Susah ini. Jadi mau nggak mau pakai HP. Terus kalau presentasi harus selalu pegang HP. Padahal kan kita kan PPT aja itu kan dinilai ya biasanya ya. PPT itu cuma poin-poin aja. Sekarang tuh PPT full penjelasan, jadi baca yang di PPT. Jadi kita baca HP yang ada di PPT-nya itu. Makanya kayak apa ya, aneh dulu kan pas pertama presentasi, jujur ya, kalau sekali dua kali awal-awal lah ya, mungkin sekitar 1 bulan itu udah masih nggak pegang HP sama sekali lah untuk presentasi. Pas 2 bulan kayak jadi normal pakai HP. Iya. Kita harus tahu Makanya kayak kaget juga sih, soalnya mamanya mikirnya kayak presentasi ya udahlah, karena nggak pakai HP kayak kita kayak ngasih sosialisasi gitu kan, ngisi materi kayak gimana sih. Ternyata kok cuman baca aja sampai sekarang. Bener, Itu sih cuma kayak apa ya, kebiasaan yang jadi buruk sih menurutku. Sisi negatifnya tadi ya. Sisi negatifnya. Kalau aku sih kalau aku pribadi, kalau teman-teman kebanyakan kayak Ade sih di kelas juga. Gitu ya, gimana dari bener ya tadi dua sisi tadi ya. Tapi kembali lagi, kalau aku sih tipikal yang tetap nyaman dengan ketika aku memahami materi, kemudian aku presentasi langsung tanpa melihat HP. Soalnya kalau tambah lihat HP sama presentasi, audiensnya nggak terlalu fokus, nggak bisa kurang maksimal lah rasa untuk penyampaian materi, dan pemahamannya pun kurang maksimal. Kalau untuk pertanyaan ya memang sih saat ini kayak harus didikte Bu, tanya, harus didorong dulu gitu ya. Mungkin karena beberapa faktor Bu, mungkin karena memang ada takut
untuk bertanya. Tak rasa banyak kan takut sih untuk bertanya, menyampaikan pendapatnya di depan publik. Terus ketika disanggah, menerima hal semacam itu yang mungkin agak sedikit perlu latihan untuk betul. Oke. Tapi guys, kalau misalkan ya, ini kan tadi kan kita balik ke stigma awal bahwa banyak banget orang yang bilang kalau misalkan Gen Z itu maunya instan, serba cepet, gak mau susah dan lain sebagainya gitu. Tapi kalian sebagai Gen Z tuh relate nggak sama stigma itu? Kayak serba instan gitu. Iya, jadi kalian kayak udahlah langsung gini aja gitu. Ya, sebenarnya kalau aku lebih merasakannya ikut ke milenial, soalnya gitu ya. Iya, kalau aku kalau aku ngerasain kayak kalau serba instan tuh itu tergantung keberuntungannya sebenarnya ya. Karena kadang kan aku ya merasa kalau mungkin kayak contohnya kemarin duta fakultas ekonomi yang kayak sama orang-orang tuh kamu kan lebih enak punya privilege banyak dan lain-lain. Nah, tapi kan aku mau privilege dari kecil, dari SMP gitu. Orang-orang lihatnya kita udah enak gitu. Padahal proses sebelumnya yang nggak kelihatan gitu, yang nggak dianggap kayak enaknya doang. Padahal prosesnya tuh banyak gitu. Kalau menurutku kalau privilege instan apa enggaknya itu tergantung keberuntungan aja sih kalau menurutku. Gak ada yang cepet sih menurutku, harus dari lama. Tapi gak ada kata terlambat juga sih. Kalau bahkan untuk sesimpel nggak usah ngomong duta sih, kalau untuk ngomong di depan umum pun kadang-kadang tuh banyak yang kayak waktu presentasi nih, ketika aku tanya kan tinggal presentasi aja, kenapa susah gitu. Teman-teman samain enak mbak, samain bisa ngomong di depan umum. Padahal dia nggak tahu prosesnya ya. Iya benar-benar. Untuk ngomong di depan umum tuh sebenarnya kan kita semua bisa, cuma perlu kepercayaan diri, terus jam terbang. Banyak sih untuk aksesnya itu. Kalau ngomongnya privilege sih ya asal mau gerak aja. Benar, setuju sih. Terus pokoknya kita mau gerak ya kita bisa sebenarnya. Apalagi dengan sekarang tuh berbagai teknologi, fasilitas tuh udah ada gitu loh. Sebenarnya kita sebagai Gen Z tuh bisa, cuman kalau kita bisa memanfaatkan ya kita bisa, kalau enggak ya udah gitu. Saya rasa teman-teman Gen Z itu seharusnya dengan privilege yang ada ya, itu bisa lebih maju lagi, wawasannya lebih luas lagi. Kalau kita dulu kan harus mencari case by case ya. Studi kasusnya tuh case by case tanpa ada internet. Mungkin di zaman saya sudah ada internet, cuma tidak berkembang seperti sekarang. Kalau sekarang case yang sekarang ada di daerah ujung sana di Zimbabwe misalnya, itu nggak perlu lagi menunggu seminggu 2 minggu, di hari itu juga kejadian teman-teman sudah bisa tahu. Banget ya informasi sekarang tuh. Tapi kalau Bu Vivi melihat tuh Bu, untuk fenomena Gen Z itu sendiri sebenarnya kalau misalkan stigma itu tuh sebenarnya di Indonesia aja ataupun udah ke global gitu Bu? Oke, seperti yang saya infokan di awal tadi, sebenarnya itu global, tidak hanya di Indonesia saja. Jadi kaitannya dengan gap yang tadi saya sebutkan di awal, kaitannya dengan life balance yang sudah diterapkan oleh teman-teman Gen Z, karena mereka melek aja lahir gitu ya, di hadapannya mereka sudah HP gitu ya. Jadi life balance yang generasi Z, dan dimana kalau dari penelitian yang dilakukan oleh salah satu majalah di Kanada, itu kalau milenial itu arahnya adalah time money tadi, dan juga hustle culture di mana pekerja keras gitu ya. Meskipun life balance terkait dengan pekerja keras itu bukan suatu hal yang sangat berbeda, tidak. Justru malah ada masihan ya di Gen Z bekerja keras seperti Mas Ade dan Mbak Frida. Masya Allah ya Mbak Frida, ini dua contoh mahasiswa yang luar biasa juga di Uniska, khususnya di Fakultas Ekonomi. Tapi kan tadi Bu, Mas Ade sama Mbak Farida kan sempat bahas soal kita tuh kalau presentasi tuh harus lihat HP gitu ya. Terus kalau menurut Bu Vivi, apakah misalkan Bu Vivi ngasih tugas nih ke mahasiswa, tapi mahasiswa itu tanpa bantuan AI sama sekali ataupun bantuan tools lainnya tuh bisa nggak Bu kira-kira? Kalau sebenarnya pernah saya terapkan, kalau kita kan ngajar kan ada pra ujian ya, ada sebelum UTS, ada setelah UTS. Biasanya sebelum UTS kalau di kelas saya, teman-teman ada yang ada di kelas saya pasti merasakan itu. Jadi sebelum UTS tuh benar-benar saya pacu gimana caranya ketika presentasi itu tanpa membawa handphone, tapi teman-teman boleh membawa buku. Nah, jadi cara menjawabnya dan sebagainya boleh. Tapi setelah
UTS biasanya saya balik nih. Nah, saya akan mulai masuk ke dunia mereka, Gen Z kan menggunakan AI dan sebagainya. Boleh, malah saya wajibkan ya pakai. Silahkan pakai perangkat yang sekarang digunakan. Asal teman-teman harus tahu dasarnya dari mana, sumbernya yang pasti. Misal data apa gitu ya, kalau di manajemen keuangan misal ya, bahas masalah manajemen risiko gitu ya. Ini siapa yang membuat teori dan sebagainya, mereka harus paham. Tanpa harus asal comot. Itu punya siapa? Apakah kamu sendiri yang mengungkapkan atau memang dari sumber yang lainnya, itu harus jelas. Seperti itu sih. Terus sekarang kan lagi booming banget tuh Bu, teman-teman, soal Indonesia Emas di tahun 2045 tuh jadi booming banget dan menjadi hot topic di mana-mana ya, dan itu menjadi PR juga kan bagi kita semua yang ada di Indonesia gitu. Tapi menurut teman-teman Gen Z, kalian bisa nggak, maksudnya siap nggak untuk menghadapi tahun 2045 yang mana bonus demografi itu udah benar-benar ada di puncaknya gitu loh, sehingga persaingan kita sebagai Gen Z ke Gen Z yang lain tuh juga ketat banget gitu, soalnya kan persaingannya banyak gitu. Menurut kalian siap nggak dengan itu? Kalau dari aku sendiri ya, jujur aku juga ikut andil ya Del, kayak membentuk, apalagi aku juga aktif di kegiatan remaja juga kan. Jadi kayak kita tuh kalau tergantung dari pemikiran masing-masing ya sebenarnya. Kalau menurutku sendiri, kita tuh kalau bikin seumpama ya, kita usaha nih, kita tuh udah ada modalnya. Nah, modalnya apa? Remajanya ini ya kan. Nanti buat finishnya nanti di 2045. Nah, gimana cara kita membentuk teman-teman yang nanti kan kalau bonus demografi ya itu nyebutnya ya. Jadi kayak usia rata-rata tuh usia produktif. Jadi kita udah punya modalnya apa teman-teman. Nah, bagaimana cara kita ngembangin modalnya itu kayak gimana? Nah, kalau dari aku sendiri, kita memang harus udah persiapin dari sekarang, apalagi beberapa mungkin komunitas atau mungkin organisasi ya yang perlu didalami lah oleh teman-teman biar bagaimana 2045 ini bisa sukses ya, nggak gagal gitu. Soalnya ditakutkan juga 2045 iya usianya produktif itu banyak, tapi kalau gagal sama aja kita nyanyain modalnya itu loh. Iya benar sekali. Tapi kalian siap nggak dengan itu? Siap sih, udah harus mau ya tetap harus siap. Iya, mau nggak mau harus siap ya. Harus siap ya. Tapi kalau dari pribadi sih, saya memang sudah ada persiapan tertentu. Bagaimanapun untuk bukan hanya untuk menyambut 2045 kan, tapi juga untuk keberlangsungan hidup. Jangka panjang. Oke, jadi memang sudah dipersiapkan gitu ya, Mbak Farida ya. Tapi kalau Bu Vivi melihatnya, kita sebagai Gen Z siap nggak Bu? Harus siap dan pasti siap, karena tema bonus demografi tadi ya, dan juga generasi emas itu dari penelitian juga sudah dilakukan juga, nggak hanya di Indonesia tapi di dunia juga. Itu mereka lebih memilih kaitannya dengan life balance yang sudah saya sebutkan di atas, bahwasanya ketika kuliah kan nggak harus di kelas aja gitu ya. Sekarang ini pun juga sudah di support oleh pemerintah terkait MBKM kan ya, Merdeka Belajar, di mana teman-teman nggak harus belajar di kelas aja tapi bisa ikut PKL, Merdeka Belajar yang lainnya, yang saat ini mahasiswa kita tuh banyak sekali ternyata yang mengambil MBKM tersebut. Mbak Dewi salah satunya, Masya Allah, tabarakallah ya, yang mengambil kesempatan itu di dalam kuliahnya. Dan hanya ini informasi penting nih. Gimana ini tuh? Hanya saya search ini aja ya. Guys. Terkait dengan life balance tadi ya kan, generasi Z ini kan nggak mau hanya di kelas aja ya. Betul. Nah nih, satu-satunya universitas ya, hanya Universitas Islam Kediri khususnya Fakultas Ekonomi yang bisa blended learning, dimana teman-teman nggak hanya kuliah di kelas aja, tapi juga bisa offline dan juga online. Betul. Hanya di Fakultas Ekonomi. Hanya di Fakultas Ekonomi. Spesial ya Bu ya. Dan bisa summer school juga kan. Keluar negeri Bu? Yes, keluar negeri, ke Malaysia, kemana lagi nanti mungkin Mas Ade sama Mbak Frida juga mau. Amin. Kan ini masih semester berapa? 6 kan? 4 langsung berangkat di mana di Fakultas Ekonomi aja kan. Tapi mungkin Bu Vivi ada saran nggak Bu untuk kita sebagai Gen Z untuk bisa mempersiapkan diri untuk kedepannya gitu, dan kita bisa ready to battle gitu di kehidupan kerja ataupun nanti kehidupan yang sebenarnya gitu. Oke, kalau di dunia pekerjaan sebelumnya memang saya juga pernah bekerja juga ya sebelum di sini. Ketika menghadapi teman-teman di lingkungan kerja dari milenial maupun Gen Z, biasanya itu Gen Z itu menutup akses untuk pendapat dari kita. Dan saran
kami dari milenial ini ya. Milenial, baik. Ya sudah memakan asam garam dan juga es dan boleh dimakan. Jadi pisang manis di sini gitu ya. Meskipun teman-teman di usianya yang sangat muda sudah bisa mendapatkan informasi berlebih mungkin dari gen milenial, di mana gen milenial kan nggak semuanya aktif dengan digital ya. Tapi mereka lebih kepada pengalaman. Justru pengalaman itu yang sangat berharga. Terkadang antara teori dengan prakteknya itu sangat jauh berbeda. Mungkin sarannya adalah tidak menutup hal itu, menerima masukan, kemudian melihat beberapa penelitian atau survei-survei yang lain dengan teori yang mungkin sekarang ini mereka dapatkan. Kalau aku sendiri emang lebih suka langsung ya daripada kayak di kelas juga kan. Kalau menurutku sendiri kurang efektif. Orang presentasi aja kadang tuh masih lihat HP kan, kita kan masih belum lengkap, masih kurang lengkap gitu loh informasi yang kita dapat. Kalau kita terjun langsung kan kita tahu gitu loh kondisinya itu kayak gimana. Terus kadang tuh ada yang nggak diduga tuh kadang datang. Benar, itu enaknya langsung tuh daripada kita kayak berteori terus kayaknya lebih susah. Soalnya kalau dulu ada yang pernah ngajar aku juga bilang kalau kuliah tuh lebih susah daripada langsung di kerjaan, gitu, lebih mudah di kerjaan. Mungkin kalau di kerjaan lebih fokus ke satu arah ya. Kalau kuliah kan kita harus paham semuanya. Betul. Itu mungkin tantangannya. Kalau itu menurutku aku lebih suka langsung aja sih daripada kayak teori-teori gitu. Tapi ini kan kebetulan aku lagi kerja sama kuliah nih. Ini Gen Z yang bagus sekali ya. Gen Z yang milenial Santai dulu. Tapi memang ini kalau tak rasa pun kalau udah kerja nih nggak terlalu perlu teori-teori yang jelimet. Mungkin perlu untuk beberapa kerjaan tertentu, misalnya mau menjadi peneliti atau menjadi kerja di hal-hal yang memang dibutuhkan teori-teori tersebut atau hitungan-hitungan tersebut. Tapi pada kenyataannya kalau kita bekerja di yang umum-umum saja saat ini itu malah nggak terlalu perlu yang jelimet-jelimet teori begitu. Tapi yang perlu dan tak rasa harus diasah oleh seluruh mahasiswa. Oleh seluruh mahasiswa itu adalah kemampuannya untuk komunikasi, kemampuannya untuk bagaimana bisa meningkatkan value atau nilai dirinya, tidak hanya berfokus pada apa-apa yang ada di perkuliahan. Jadi explore gitu ya Kak ya. Jadi eman banget kalau kuliah hanya pulang pergi aja. Kupu-kupu itu sebutnya ya. Sekarang masih ya sebutnya kupu-kupu ya? Iya masih ya. Masih kan? Iya masih. Di era milenial terus juga kupu-kupu kuliah pulang. Sekarang tuh gitu. biasanya yang lebih sering tuh punang-punang, kuliah nangis. Oh gitu ya. Tuh Gen Z juga sering nangis tuh. Curhat kayaknya. Kalian sering nangis gitu guys? Kalau aku juga nangis nggak nangis tetap aja sih. Aja harus dijalanin gitu ya. Dan satu hal lagi ya teman-teman Gen Z ini saya mengapresiasi ya, ternyata mereka tuh punya prestasi yang luar biasa ya. Dari hobinya saja mereka bisa membuka sebuah usaha. Itu sebuah poin pentingnya Gen Z yang mau berusaha dengan baik. Jadi kalau itu relasi Mbak dengan soal banyak teman-teman kan ini kan aku kebetulan kelas B, jadi di Uniska ada kelas B ya guys. Sangat rekomend hanya di Fakultas Ekonomi Uniska ya. Sangat rekomend buat kalian-kalian yang mau kuliah sambil kerja sambil tetap jalanin hobi. Work life balance. Bener kan berarti ya. Betul. Dan itu ada temanku, salah satu teman dia juga kuliah, kemudian dia punya hobi kayak baju-baju gitu loh, apa namanya, outfit ganti-ganti outfit. Kemudian dia dengan hobinya itu membuat usaha berupa kayak produksi baju, clothing. Dan itu lumayan banget loh guys. Jadi semua tuh tergantung ke diri kita masing-masing ya Bu. Tapi kalian bangga nggak sih sebagai Gen Z? Ya mau bangga gak bangga kita udah dicapai sih sih. Iya. Udah label yang dikasih kita baru lahir tuh udah label. Jadi menurut kalian statement bahwa Gen Z itu adalah generasi yang males, generasi tempe itu salah atau benar? Salah. Kalau mungkin tergantung masing-masing. Dia netral aja Bu. Aku juga netral sih sebenarnya. Kadang juga kayak merasa hidup kayak gen milenial juga. Dia tuh kan soalnya kan. Ya makanya kayak menurutku
di tengah-tengah aja sih aku kalau disuruh pilih ya. Jadi lebih tergantung ke dirinya Tergantung masing-masing gitu ya. Soalnya banyak kan kalau Gen Z juga kan kadang tuh banyak yang pengen kerjanya santai tapi gajinya banyak gitu. Kalau itu sih susah sih itu. Tergantung ada dalam apa. Tergantung privilege sama keberuntungan masing-masing. Kalau kita mulai dari nol gak ada yang instan. Iya, Gak ada. Kayak aku dulu juga dari SMP, SMA itu kayak cita-cita tuh ganti. Kayak sekarang. Apa kita dengar ya cita-cita Kalau sekarang apa? wah ini cerita apa ini ceritanya? Karena banyak ya yang kayak mimpi tuh ditimbun dalam ya, bener-bener ditimbun gitu. Udah gak ada niatan lagi gara-gara emang ya kita aku dulu kayak milih-milih tuh lama gitu dari SMP dulu pengen jadi dokter lah, jadi masinis lah kayak gitu. Jadi Sempet kamu jadi masinis ya? dulu udah mikir gitu, lulus SMA udah daftar gitu kan, udah mau latihan fisik dan lain-lain, terus ada temen bisikin gini, kayaknya nggak bisa kalau nggak pakai orang dalam. Langsung oke ya. Terus SMP dulu pengen jadi dokter. Terus kan kalau dokter kan kalau keluarganya bukan dari keluarga dokter kayaknya agak susah ya. Itu jadi kayak privilege itu sepenting itu gitu loh. Terus sampai sekarang bisa dapat uang dari apa ya, dari kegiatan, dari kerja juga kan, sekarang kuliah kerja kegiatan kayak apa ya, juga nggak nyangka ya, nggak nyangka juga kayak mikirnya, soalnya dulu tuh lulus SMA kuliah udah fokus kuliah gitu loh, nggak kepikiran aku nggak pengen kegiatan apa lah, harus kuliah pengen pinter dan lain-lain. Ternyata yang lain-lain tuh godanya banyak. Ternyata dipikir-pikir jalan tuh masih banyak gitu loh, nggak cuman itu doang gitu loh, nggak cuman mungkin cita-cita kita nggak kesampaian udah frustasi kan banyak ya biasanya ya, kayak putus asa gitu putus ya, asa, gagal cinta aja betul banyak. Itu banyak. Ini jadi curhat ya. Next topik sih ini seru sih. Makanya kan kayak apalagi Gen Z kan sekarang kayak gara-gara cinta aja wah itu udah depresi berat. Kayak dunia berakhir gitu ya. Dunia berakhir. Padahal enggak ya. Iya. Besok masih hidup kan. Gak keterima kerja, wah belum ngerasain, belum gak keterima kerjaan itu susah banget. Karena kayak apalagi kan nggak nyangka ya, balik lagi kayak tadi, gak nyangka kayak sekarang tuh privilege tuh lebih gampang gitu loh, karena udah mumpuk dari SMP kan, udah pilih-pilih mana sih yang cocok kira-kira. Terus ada yang cocok. Nah ini juga aku juga belum tahu apakah nanti masa depan tuh tetap jadi kayak gini, tetap jadi yang lain atau seperti apa, kita masih belum tahu karena ini masih masa-masa seleksi ya. Masa seleksi, Masa seleksi. Kalau aku tak rasa ya, kita kalau memang ingin menjalani saja, kan ada beberapa yang punya tuntutan harus jadi ini dan ini. Tapi kalau aku tipikal yang menjalani aja sih, ikut arus, let it flow aja gitu ya. Soalnya benar kata Ade, ada banyak hal-hal yang harus kita coba dulu. Ada eman banget kalau kita hanya berfokus pada satu kemudian menutup mata pada banyak kesempatan yang lain. Dan sukses kan macam-macam ya ukurannya. Kalau kita menggunakan sukses dengan ukuran orang lain untuk diri kita, itu rasanya kurang pas juga. Iya betul. Apalagi apa namanya sekarang tuh banyak ya, apalagi Gen Z ya, nggak keterima kampus negeri gitu. Wah iya tuh lagi barusan langsung frustasi gitu ya. Langsung frustasi, stres, depresi, nangis terus. Kan aku kan kalau dulu kan langsung gelombang 1 ya langsung daftar ya. Kayak karena mikirnya kayak nggak kepikiran pengen tes itu, aku males sih. Males tes. Aku bukan kayaknya emang tipe orang yang kalau diajak berteori itu nggak bisa. Iya, langsung praktek lapangan bisa ya. Kalau emang masuk kampus juga pertimbangannya orang-orang kan kayak swasta, aku swasta sih dan lain-lain, aku langsung daftar gelombang 1 tanpa pikir panjang. Soalnya mikirnya kan banyak ya kayak orang depresi, padahal tuh nggak cuma di sana gitu loh kita bisa sukses. Banyak kok yang kita di kampus swasta tuh bisa menggapai cita-cita, tergantung ke masing-masing. Kalau dari aku ini bisa dijadiin judul ya, bukan di mana kamu tapi siapa kamu. Nih, saya nemu satu hal lagi nih sarannya. Ini kan tadi sarannya buat Gen Z ya. Sarannya untuk milenial. Jadi seusia saya saat ini menjadi orang tua ya, saat ini menghadapi anak-anaknya. Sebenarnya sarannya adalah support mereka untuk memilih di mana mereka ingin berkembang. Karena kalau di milenial dulu kan harus sama seperti orang tua gitu ya. Tapi ternyata hal yang dialami Mas Ade, Mbak Frida itu juga saya alami
15 atau 12 tahun yang lalu ya, dimana di kuliah tuh nggak hanya kupu-kupu aja, semuanya tak cobain. Dan terbukti saat ini dulu saya sebagai pegawai salah satu lembaga keuangan perbankan, sekarang menjadi dosen. Jadi belum tentu saat ini pilihan kalian mungkin saya nantinya akan menjadi pegawai sebuah BUMN atau ASN atau sebagainya, mungkin 1 atau 2 tahun lagi berbeda ya Bu ya. Iya, dengan adanya ketemu orang banyak, kemudian wawasannya tambah luas lagi dan sebagainya untuk memilihnya. Jadi bukan perang dunia ketiga juga ketika satu tujuan kalian itu akhirnya belum menjadi rezekinya kalian. Jadi masih ada plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Jadi milenial sekarang tugasnya adalah mensupport teman-teman ini untuk menggapai generasi emas tadi 2024. Terima kasih Bu Vivi tidak menjudge kita. Tidak. Oke teman-teman, sekarang kita sudah tahu ya bahwasanya ternyata stigma bahwa Gen Z itu adalah generasi yang malas, apa lagi tadi? Mau serba instan. Ternyata enggak, masih banyak sekali Gen Z yang memiliki prestasi dan mereka pengalaman dan mereka memanfaatkannya sebaik-baiknya, dan ternyata mereka sudah membuktikannya seperti itu. Baik teman-teman, dari perbincangan kita tadi membuktikan bahwa ternyata stigma Gen Z yang males, mental tempe, maunya serba instan itu belum terbukti sepenuhnya semua seperti itu. Jadi tidak bisa disamaratakan semua Gen Z itu memiliki tipe yang seperti itu. Masih banyak kok Gen Z yang punya tipe yang bekerja keras, nggak pantang menyerah dan lain sebagainya. Jadi jangan memukul rata semua Gen Z punya cara pandang yang seperti itu gitu. Dan mungkin ini bisa menjadi wawasan juga ya buat teman-teman yang ada di rumah, buat teman-teman yang Gen Z juga dan mengalami dijudge oleh lingkungan sosial media yang kita maunya instan. Nggak apa-apa guys, kita harus buktikan bahwa kita nggak seperti itu gitu. Terima kasih buat Kak Ade, Kak Farida, dan juga Bu Vivi yang sudah hadir di Ekrol kita kali ini, Ekonomi Ngobrol. Dan jangan lupa teman-teman untuk saksikan Ekrol di episode selanjutnya karena kita akan membahas topik yang menarik lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.